Ramadan tahun ini, alhamdulillah ya, berharapnya bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya ya. Dan anak-anak juga alhamdulillah makin bertambah umurnya. Kami berharap sebagai orang tua yang makin baik insya Allah. Secara ibadahnya, secara adab, akhlak, dan banyak hal lainnya ya. Karena uh, ya itu harapan orang tua, anak-anak makin baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya paling kami nanti coba, ya kami coba rencanakan, tapi lebih ke coba melatih sedikit demi sedikit ke anak gitu. Artinya uh, memang ada proses yang dilalui sama anak-anak, kayak misalnya anak kami yang kedua, Hawa itu dulu waktu puasa tahun lalu itu masih puasanya ada yang seharian, tapi ada juga waktu udah setengah hari dia udah nggak sanggup gitu kan. Jadi dulu masih ada kayak gitunya. Sekarang sama juga di awal-awal biasa lah ya, suka kelemes banget segala macam. Tapi di satu sisi kita lihat kalau memang masih bisa kita yakinkan untuk yuk puasa full gitu, ya saya rasa nggak ada salahnya untuk tetap untuk puasa gitu. Namanya juga melatih ya, melatih. Tapi memang kita sebagai ini orang tua melihatnya, terkadang anak-anak ini suka bahasanya boleh kita bilang lapar itu karena nggak ada kegiatan. Jadi kalau lagi bengong tuh jadinya mikirnya pengennya makan atau minum gitu ya, pengennya ke arah situ terus. Makanya memang coba kami dengar dari Ustadz gitu ya, coba dikasih kegiatan. Tapi memang Masya Allah ketika dikasih kegiatan atas izin Allah memang mereka jadi lupa tuh sama makan, minum ya. Karena ada kegiatan, mereka main gitu ya. Nah Alhamdulillah itu cukup berhasil lah atas izin Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kalau masjid itu sendiri menjaga eksistensi kita istilahnya berjamaah dan dalam terutama subuh nih itu seperti apa sih Mas? Eh, Bagi anak-anak juga udah mulai konsisten ini. oh, ya mungkin lebih ke karena kita tahu kalau sebagai laki-laki yang selama ini saya tahu memang kan laki-laki sholatnya di masjid gitu ya, diusahakan seperti itu, kecuali mungkin ada uzur-uzur yang syar'i sehingga memang nggak bisa ke masjid untuk yang laki-laki itu. Namun yang perempuan memang kan sholatnya di rumah gitu ya. Nah kalau Adam yang laki-laki ini, anak kami yang laki-laki, kami upayakan memang untuk mengarah ke masjid. Tapi balik lagi, umur 7 tahun sampai umur 7 tahun kan memang tidak boleh ada paksaan ya untuk anak untuk melakukan suatu ibadah gitu. Tapi kita harus terus mengedukasi kepada anak dan memberikan contoh. Setelah 7 tahun juga itu masa-masa sampai 10 tahun tuh masa-masa di mana kita terus mengajak anak-anak untuk untuk beribadah ya, apalagi ibadah sholat ya. Ini kan penting untuk kita arahkan dari awal bahwa kewajiban sebagai seorang muslim salah satunya adalah sholat fardu ya. Nah untuk laki-laki sholatlah di masjid gitu. Itu kita coba komunikasikan itu kepada Adam. Tapi sholat enggak di rumah, sholat di masjid enggak? Alhamdulillah sholat di masjid. Tapi terkadang juga kondisi-kondisi tertentu dia lagi gimana banget, misal capek banget atau apa, ya kami nggak boleh paksa memang kan. Jadi ya ketika lagi capek ya mungkin sholat di rumah, bahkan kadang-kadang ada aja ketika mau alasan tiba-tiba ada aduh Adam ini Adam itu, ya itu perlu pendekatan dulu, ngomong dulu Adam yakin memang benar-benar nggak bisa ke masjid gitu. Nah kalau misalnya memang nggak bisa ya udah sholat di rumah, yang tahu cuman Adam sama Allah loh yang tahu kondisi Adam gitu kan. Dan ya kita harus terus mengedukasi, memberikan nasihat ya. Memang jangan sampai, ini sebenarnya nasihat untuk saya, khusus untuk saya dan Shiren, bagaimana kami bisa memberikan arahan, nasihat yang baik kepada Adam tanpa memang ada paksaan untuk anak gitu ya. Tapi kasih tahu kewajiban seorang muslim itu wajib sebagai orang tua memberitahukan itu gitu. Karena jangan sampai nanti anak karena kita udah bahasanya tidak memaksa, memang tidak memaksa anak untuk beribadah, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang ilmunya gitu. Jadi kita harus kasih tahu terus ilmunya. Dan mudah-mudahan ini membuat
anak-anak kami itu jadi mencintai agamanya karena Allah gitu, bukan karena disuruh atau dipaksa. Nah ini PR kami sih, PR orang tua ya, secara umumnya itu PR orang tua karena memang bagaimana kita bisa membuat anak kita itu mencintai agamanya, ibadahnya kepada Allah itu karena cinta, bukan karena paksaan, bukan karena disuruh gitu. Duduk aja mas. Hah? Kalau untuk Mas sendiri, kalau untuk Ya. lebaran kali ini, lebaran di Jakarta atau persiapan lebaran? Kalau Lebaran insya Allah di Jakarta ya. Keluarga kami kan yang dari Mama itu kan di Jakarta ya. Jadi ada Shiren, keluarga Shiren juga di Jakarta juga. Jadi kemungkinan ya kami semua di Jakarta insya Allah untuk Lebaran ini. Kalau ada ini kalau lebaran ada baju couple Hmm. keluarga atau seperti apa? Ada. Nah, sarimbit ya. Ada baju keluarga, family kami, kembaran lah kayak gitu. Itu udah bukan wajib sebenarnya, nggak wajib sih. Kalau saya tidak pernah bilang itu wajib, tapi lebih ke budaya kita kan seperti itu ya, kembaran. Jadi apalagi ini cuma setahun sekali, jadi kan enak nanti sekalian foto keluarga, baju kembar semua, enak aja dilihat di fotonya gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada ya nggak masalah juga. Mm-mm. Mengenai biasanya kan terutama umat muslim biasanya sebelum lebaran kalau nggak salah seminggu itu biasa ada malam Lailatul Qadar itu. Kalau muslim sendiri seperti apa? Ya memang itu sudah ada di agama kita memang ya. Kalau guru-guru kita atau para ustadz kan memang sudah menyampaikan bagaimana adanya malam Lailatul Qadar yang dimana itu lebih baik daripada 1.000 bulan gitu kan. Jadi kita bagaimanapun juga sebagai umat Islam inilah yang saat-saat kita tunggu di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang dimana penuh ampunan, terus juga di satu sisi juga kita tahu bahwa ada malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tepatnya itu kapan ya, tapi eh, setidaknya itu membuat kita termotivasi sebagai seorang muslim bahwa ya Allah mudah-mudahan ketika saya beribadah dan pas malam Lailatul Qadar itu bisa dihitung sebanyak 1.000 bulan gitu loh kan. Jadi mudah-mudahan harapan kita seperti itu kita sebagai seorang muslim. Karena ini kalau menurut saya umur kita belum tentu bisa sampai 1.000 bulan, tapi yang kita harapkan dan inginkan adalah kita bisa beribadah tapi dihitung sampai 1.000 bulan gitu kan. Jadi kalau kata para ustadz ini adalah bagaimana kita beramal cerdas di waktu yang terbatas gitu. Berarti istilahnya mungkin istilahnya malam Lailatul Qadar dulu, habis itu kita nggak mas? Kalau urus Zakat fitrah iya, kan zakat fitrah sebelum di ending biasanya ya. Ada juga yang sebelum Ramadan selesai itu apa namanya? Biasanya kan mencoba untuk zakat fitrah. Kenapa? Nah, zakat fitrah kan beberapa kan ada yang bukan mendahulukan tapi untuk jaga-jaga biar nggak terlalu mepet gitu ya. Itu ada yang bahasanya melaksanakan zakat fitrah, mengamalkan zakat fitrah gitu kan. Tapi jangan sampai lupa kita nih takutnya mungkin ke distract dengan persiapan mudik mungkin ya, ataupun kita persiapan ini itu dan yang lainnya. Padahal ini satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita semua, di mana kita harus sebagai muslim melakukan zakat fitrah ini. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan agar kita bisa ingat dan melakukan dengan baik untuk zakat fitrah insya Allah. sudah mulai diajarkan ke anak mungkin kalau sebelum lebaran ada zakat fitrah atau seperti apa? Eh, saya lupa deh ya, saya pernah kasih tahu ke Adam atau enggak ya, saya lupa. Tapi kayaknya kalau zakat fitrah Allahu a'lam ya, karena kan memang zakat fitrah biasanya kan saya atau Shiren yang koordinasi kan. Kan kita bisa alihkan ini kepada masjid setempat gitu kan. Bisa seperti itu. Jadi kita kan kalau misal saya kan langsung hitung keluarga semua. Keluarga dan ada yang di rumah siapa gitu ya. Yang mbak-mbak yang tinggal di sini biasanya coba juga, kecuali kalau memang mereka melakukan zakat fitrah juga gitu kan. Nah, itu saya coba hitung seperti itu gitu. Nah, kayaknya nggak tahu deh, saya kayak belum pernah ngomong sama Adam deh soal ini ya, Adam sama Hawa kayak belum. Tapi
mungkin tepat nanti kayaknya ada sesi mengedukasi sekalian kepada Adam untuk memberitahukan ini ada zakat fitrah yang harus dilakukan oleh umat Islam gitu loh. Dan juga di sosmednya juga Mas sering buat konten lucu istilahnya tuh sama Anda sama Mm-mm. juga itu biasanya idenya dari Mas sendiri atau dari istri atau apa? Nggak, itu ya kita buat-buat aja lah untuk hiburan ya, selang-seling, nggak bisa selalu bikin juga sih karena waktu dan ya ide-ide yang terbatas juga. Kadang-kadang juga kan bikin idenya kita lihat dari mana, oh ada ide seperti ini, kita lihat ada video lucu, kita coba buat tapi kita coba modifikasi gitu-gitu, lebih ke situ aja sih. Kalau misalnya ada ide sendiri ada juga, tapi poinnya sih nggak selalu kita bikin. Ketika ada waktu aja sih. Insya Allah ya kalau bisa kita bikin gitu untuk hiburan aja. Buat hiburan di sosmed aja. Buat kita juga menghibur kita juga gitu karena lucu-lucuan aja kan. Tapi kalau untuk lebaran sendiri kan biasanya identik dengan ada keluarga yang biasanya salam-salaman habis itu ada yang nunggu angpau. Mm. Biasanya tradisi lah istilahnya. Kalau Mas sendiri seperti apa? Di keluarga kami ada juga kok kayak gitu, ada juga. Cuman ya balik lagi kan bukan suatu kewajiban, tapi adanya budaya seperti itu ya nggak ada masalah juga ya. Artinya memberi sesuatu sehingga kita bisa saling mencintai satu sama lain. Bukan berarti nggak diberi jadi nggak mencintai satu sama lain antar keluarga, bukan. Tapi memang kan ada hadisnya juga ya. Ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, ya akan timbul rasa cinta, rasa sayang gitu kan. Ya kenapa ada hal yang baik nggak kita lakukan, ya kenapa nggak dilakuin gitu ya. Jadi nggak ada masalahnya juga sih dengan hal seperti itu. Tapi bukan menjadi suatu kewajiban. Nah juga kalau ini maaf Mas Hmm. katanya Mas mau umrohin karyawannya gitu. Hmm. Itu kapan sih? Kalau tahu. Allahu alam itu bukan saya ya, kantor. Ya bukan secara pribadi tapi kantor. Cuman kemarin memang ada hadiah dari Shiren mungkin kalau nggak salah ya, Shiren sama Kia yang memang khusus untuk umrohkan karyawan tuh ada gitu. Tapi saya nggak tahu kalau tanggal tepatnya tuh belum tahu saya. Ha. Jadi istilahnya mungkin ini rezeki buat karyawan juga ya. Ya. Maksud dalam arti mereka udah kerja maksimal dalam arti ya mungkin rezeki mereka untuk ke tanah suci atau sudah. Iyalah salah satu impian para muslim ya umat salah satu impian para muslim adalah umroh dan haji kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan karyawan kami juga ada beberapa yang kami perhatikan memang bekerja dengan maksimal ya. Bukan ada beberapa, insya Allah mereka kerja secara maksimal hampir semuanya insya Allah ya. Dan kemarin juga memberikan hadiahnya memang bukan sekedar dilihat dari KPI-nya mereka, bukan hanya dari itu, tapi juga dilihat dari lamanya mereka bekerja. Jadi loyalitasnya kan memang kita lihat gitu ya. Nah, mungkin poin pertama memang secara lama kerjanya, loyalitasnya mereka bekerja di perusahaan kami, itu yang pertama. Nah, ada hadiah yang lain itu lebih ke berupa hadiah undian aja. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini nanti akan mendapatkan hadiah. Tapi yang standar pertama memang yang yang lama bekerja. Nanti jadi kan kasihan aja. Jadi misalnya yang udah lama mungkin udah berapa tahun kerjanya malah keduluan sama yang lain yang baru-baru karena cuman bisa menjawab pertanyaan. Kasihan yang lama-lama kan gitu. Jadi memang urutannya yang standar pertama tuh yang lama dulu, tapi nanti ada hadiah tambahan itu baru kita kasih juga gitu. Mas yang terakhir mungkin ada nggak di Ramadan tahun ini amalan yang Mas yang harus yang wajib biasanya kan ada amalan biasanya itu ayat kursi atau ayat apa yang biasa dipakai? Oh nggak ada, nggak ada. Wajib dalam satu bulan akan 30 juz atau berapa kursinya? Lebih memaksimalkan aja ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi memang biasanya ya, dan ini kan dikasih nasihat dari guru-guru kita, para ustadz bahwa
bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi sebisa mungkin kita coba untuk terus membaca Al-Quran, jangan pernah skip setiap hari. Bahkan kalau bisa memang ada target, misalnya kita bisa khatam di bulan Ramadan ini ya, minimal sekali lah gitu, minimal sekali kita coba selesaikan gitu ya. Setidaknya niat dulu sih ya, niat bahwa ya Allah saya pengen khatam nih di bulan Ramadan gitu. Kan karena kalau di dalam Islam kan niat aja udah dapat pahala, apalagi setelah kita lakukan dapat lagi pahalanya gitu kan. Nah, kalau bisa lebih dari itu, masya Allah lebih baik lagi insya Allah. Kayak gitu mungkin. Ya.